Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai materi angka banding proton dan neutron. Adapun saya di sini, nama saya Novita Sari sebagai moderator, dan juga ada rekan saya Erlangga Yoga Perdana, Aslamul Fauziah, dan Yunisna ini sebagai pemateri. Nah, untuk menghemat waktu pada pertemuan kita kali ini, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudara Erlangga. Ya, baik. Terima kasih, Novita Sari. Pertama, kita akan melihat tabel dari yang teman-teman bisa lihat di samping kiri. Nah, stabil atau tidaknya suatu nuklida itu dapat diketahui dengan mendeteksi radiasi yang dipancarkan dengan menggunakan detektor radiasi inti. Nah, nuklida yang stabil tidak akan memancarkan radiasi inti. Berdasarkan deteksi radiasi yang dipancarkan oleh nuklida tersebut, maka nuklida stabil dan tidak stabil beserta jenis pelurunya dapat diketahui dan dapat dilihat pada tabel nuklida. Nah, yang teman-teman lihat di samping kiri ini merupakan tabel nuklida. Z atau nomor atom, yaitu ada beberapa nomor atom sebetulnya tabel ini itu panjang, tapi karena tidak cukup di PowerPoint dan tulisannya akan terlihat kecil sekali, bahkan tidak terlihat, maka saya potong di crop jadi seperti ini. Mohon maaf apabila gambarnya sedikit buram atau kurang jelas. Nah, ada lambang nuklida seperti ada hidrogen dengan nomor atom 1, dengan A-nya 1, 2, 3. Kemudian ada kelimpahan atau itu T setengah, yaitu sebesar 99,9855%. Kemudian ada mode peluruhannya yang untuk 99% dan 0,01% itu tidak ada. Jadi untuk yang 12,33Y mode peluruhannya ialah betamin dan nomor gamma. Kemudian ada delta, yaitu satuannya megavolt, 7,289, dan sisanya teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya, dari tabel ini, tabel yang tadi sudah dilihatkan, Emilio Segre menyusun seluruh dari nuklida tersebut, dan baik yang stabil maupun tidak stabil ke dalam sebuah diagram. Nah, teman-teman bisa lihat diagramnya ialah di samping kiri, yaitu untuk X-nya itu neutron, sementara untuk Y-nya itu atomic number atau nomor atom atau Z. Nah, titik-titik yang hitam itu merupakan sebuah nuklida yang stabil, sementara yang segitiga, lambangnya segitiga, itu merupakan nuklida yang tidak stabil atau waktu peluruhannya lebih dari 1 hari. Sementara yang gambarnya positif atau seperti lambang panah, itu nuklida yang sangat tidak stabil, di mana waktu peluruhannya kurang dari 1 hari. Mungkin itu merupakan gambaran dari materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, saya sebelum lupa, ini merupakan gambar atau diagram yang dinamakan diagram Segre atau Segre chart, atau biasa juga disebut peta nuklida. Nah, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Erlangga Yoga Perdana yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, agar lebih paham mengenai materi ini, kita sambung ke pemateri berikutnya, yaitu Saudari Aslamul Fauziah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan membahas masih di peta nuklida yang tadi dibahas oleh Errol ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa nuklida pada diagram tersebut disusun berdasarkan alur jumlah proton dan neutron. Sumbu vertikal pada diagram tersebut menyatakan jumlah proton Z, dan sumbu horizontal menyatakan jumlah neutron. Dari peta itu dapat diketahui bahwa nuklida yang terletak pada kotak horizontal merupakan isotop, nuklida pada kotak kolom vertikal merupakan isoton.
Nah, nuklida yang terletak pada kotak dengan arah diagonal dari kiri ke atas ke kanan bawah itu merupakan isobar. Kotak yang dihitamkan menunjukkan nuklida yang stabil terhadap peluruhan beta, dan ia dihubungkan dengan suatu garis yang disebut pita kestabilan atau pita kestabilan maksimum ya. Nah, garis kestabilan ini tidak selalu melalui nuklida yang jumlah proton dan neutronnya sama. Next slide. Nah, selanjutnya keteraturan sifat inti yang tampak pada diagram Zn itu adalah bahwa hampir semua nuklida yang meluruh dengan peluruhan beta positif didatangkan elektron. Beta positif dan tangkapan elektron. Nah, terletak di sebelah kiri garis kestabilan, dan hampir semua nuklida yang meluruh dengan peluruhan beta minus terletak di sebelah kanan garis kestabilan. Inti yang jumlah neutronnya terlalu banyak atau disebut juga nuklida yang kaya akan neutron dibandingkan nuklida stabilnya akan meluruh agar nilai angka banding proton-neutron itu menjadi berkurang. Pada proses ini, sebuah neutron diubah menjadi proton disertai pengisian beta negatif. Nah, dengan demikian, maka jika suatu nuklida mempunyai proton Z dan bilangan massa A, maka angka banding proton neutron semula adalah Z banding massa A minus Z. Jadi Z per dalam kurung A minus Z gitu ya. Nah, setelah pengisian beta negatif itu. Selanjutnya, maka angka banding proton-proton neutron ini menjadi Z plus 1 per A min Z min 1. Dan angka banding ini lebih besar daripada angka banding proton-neutron nuklida semula. Jika inti kekurangan neutron atau kelebihan proton, dan inti seperti ini disebut juga dengan inti kaya proton. Jadi seperti itu ya, apabila kelebihan proton maka disebut dengan inti kaya proton. Gitu. Dibandingkan dengan jumlah proton pada nuklida yang stabil, peluruhannya adalah mengemisikan beta positif atau bisa disebut TE ya. TE itu elektron ya gitu. Sehingga akan mengubah angka banding proton neutron menjadi Z minus 1 A min Z plus 1 yang lebih kecil dibanding dengan angka banding proton neutron yang semula. Itulah lebih jelasnya ya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aslamul Fauzia yang telah menyampaikan materinya. Untuk penjelasan terakhir akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Saudari Yunisna ini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Novitasari. Untuk selanjutnya itu ada mengenai pita kestabilan untuk nuklida ringan dengan nomor atomnya kurang dari sama dengan 20. Nah, membentuk sudut yang mendekati 45 derajat. Yang berarti bahwa umumnya nuklida itu akan lebih stabil dengan jumlah proton yang sama dengan jumlah neutron. Nuklida yang lebih berat dengan naiknya muatan inti atau bertambah banyaknya jumlah proton di dalam inti, maka akan terjadi tolak-menolak antar proton di dalam inti, sehingga proton kurang kuat diikat oleh inti. Nah, oleh karena itu, inti lebih stabil dimiliki oleh inti yang mengandung neutron lebih banyak. Hal ini terlihat dengan membeloknya pita kestabilan ke arah nuklida yang jumlah neutronnya makin banyak dibandingkan jumlah proton. Kemudian untuk pita kestabilan nuklida ini berakhir sampai nuklida dengan jumlah proton 82. Ini berarti nuklida yang jumlah protonnya lebih besar daripada 82 adalah nuklida-nuklida yang tidak stabil, yaitu tidak stabil terhadap peluruhan alfa. Boleh di next. Nah, oleh karena itu, nuklida yang terletak pada pita kestabilan merupakan nuklida yang lebih stabil.
maka ia mestinya juga merupakan nuklida yang paling ringan, seperti isobar. Nah, yang mana kita tahu isobar ini merupakan atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama, namun memiliki nomor atom yang berbeda. Nah, di sini ada isobar Se, Br, Kr, Rb, dan juga Sr yang akan meluruh seperti teman-teman lihat ya di yang bawahnya itu, keempat unsur itu akan meluruh ke arah Kr, dari Se ke Br, kemudian ke Kr, kemudian dari Sr ke Br, dan ke Kr. Mengapa hal itu terjadi? Karena Kr ini yang memiliki nomor massa 83 merupakan nuklida yang terletak pada garis kestabilan dan merupakan nuklida yang paling ringan. Oleh karena itu, unsur yang lain meluruh ke arah Kr karena Kr ini merupakan unsur yang berada pada garis kestabilan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir kita, Saudari Yunisna ini. Mungkin teman-teman dicukupkan sekian untuk penjelasan dari materi angka banding proton dan neutron ini. Bagi teman-teman yang memang ingin bertanya, boleh silahkan bertanya di diskusi kita pada nanti siang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.